Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang berada di Bandar Lampung dan sekitarnya, saya Dedi Sulaiman mengajak kalian semua untuk segera berhijrah. Berani hijrah itu hebat. Kita mesti bertobat. Karena apa? Karena dunia ini nggak lama lagi, sebentar lagi. Dan kita nggak tahu kapan berakhirnya kehidupan kita. Makanya kalau mau bertobat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Oke, insya Allah mulai awal taubat dengan keluar 3 hari di jalan Allah. Yang sudah 3 hari cepat 40 hari, yang sudah 40 hari segera 4 bulan. Dan jangan mati sebelum keluar 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sama khuruj yang dilakukan sahabat Jabir bin Abdullah dengan yang dipahami oleh sebagian orang 1 hari, 3 hari, seminggu dan seterusnya? Intinya kita keluar, banyak urusan kita keluar. Ada orang keluar berjalanan jauh untuk berdakwah, ada orang melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, ada orang melakukan perjalanan jauh untuk haji, untuk umrah, ya. Itu semuanya namanya keluar melakukan perjalanan jauh. Tapi tentunya kalau kita keluar untuk umrah, ya kita belajar dulu fikih umrah agar kita bisa umrah dengan baik. Kalau kita keluar perjalanan jauh untuk haji, kita belajar fikih haji agar kita bisa haji dengan baik. Kalau kita keluar untuk berdakwah, maka kita lihat apa maslahatnya kita berdakwah di luar ataukah maslahatnya kita berdakwah di sini. Dan kita punya ilmu untuk bisa berdakwah. Kita punya ilmu untuk bisa berdakwah. Dan tidak harus 3 hari, ya, kemudian 40 hari misalnya, ya. Tidak perlu diikatkan dengan angka-angka tersebut. Seseorang yang safari dakwah atau belajar 3 tahun, mereka tidak meyakini bahwasanya angka itu merupakan sesuatu ibadah tertentu. Sehingga menuntut ilmu itu harus 4 tahun. Menuntut ilmu itu harus 6 tahun, tidak. Mereka tidak meyakini hal tersebut. Berbeda dengan keyakinan 40 hari. Itu adalah keyakinan tertentu yang tertuang di dalam usul mereka. Tertuang di dalam usul mereka bahwasanya keluar itu ya harus 40 hari, itu keyakinannya. Sehingga ketika diubah mereka tidak mau. Ya mereka tidak mau. Kalau seandainya keyakinan itu tidak ada orang keluar 3 hari, 4 hari, 5 hari, boleh tidak? Boleh berdakwah. Tidak ada masalah. Selama tidak ada keyakinan berdakwah itu harus 3 hari di dalam 1 bulan, 40 hari di dalam 1 tahun, 4 bulan di dalam seumur hidup. Dan itu keyakinan yang tertuang di dalam, dan itu mereka meyakini ada fadilah tertentu. Hari-hari tersebut. Ini yang dikritik para ulama. Tetapi kalau seandainya dia berdakwah 3 hari tanpa ada keyakinan tertentu, saya ingin 3 hari aja. Kalau 5 hari kan masalah juga. Ya, maka tidak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka ketika sebagian orang, saudara kita, ya, ketika mereka ya berdakwah, dan itu perbuatan baik. Dakwah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Tetapi kita itu tidak boleh ya berdakwah kalau kita tidak memiliki ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Ustaz, kadang berdalil dengan sebagian sahabat baru masuk Islam langsung menyampaikan. Saya juga baru hijrah langsung sampaikan ke sahabat. Pertama, Anda beda dengan sahabat. Yang kedua, mereka menyampaikan apa yang mereka tahu, dan pada saat itu syariat Islam tidak banyak. Syariat Islam itu belum ada di Mekah, itu cuma ibadah tauhid. Maka Anda berbeda. Anda ketika terjun ke masyarakat, Anda akan ditanya oleh banyak orang. Ditanya masalah fikih, masalah apa. Maka kewajiban orang baru berhijrah, dia bukan berdakwah. Kewajiban dia adalah belajar. Kalau dia sudah mempunyai ilmunya, baru dia berdakwah, tidak dilarang. Kita bukan melarang berdakwah, tidak, silakan orang itu berdakwah kalau dia emang ahlinya. Ya. Balighu anni walau ayat, Ustaz, sampaikan 1 ayat, tidak ada masalah. Boleh orang itu menyampaikan 1 ayat dengan syarat dia paham apa yang dia sampaikan. Kalau dia tidak paham terhadap apa yang dia sampaikan, maka tidak boleh kita menyampaikan sesuatu. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya ibu dari 2 anak. Yang semua anak-anak saya bersekolah di Al-Irsyad. Saat ini, saya dan anak-anak saya sedang ditinggal pergi tanpa pamit oleh suami. Pamit oleh suami saya yang ikut jamaah tabligh ke Pakistan. Hal ini sudah kedua kalinya dilakukan oleh suami saya, dan saya tidak ingin ada yang ketiga kalinya. Apa harus saya lakukan untuk menghentikan kezaliman yang suami saya lakukan, serta amalan apa yang membuat suami saya kembali ke sunnah? Nah, yang pertama, seorang itu ketika meninggalkan istrinya karena urusan agama, seperti jihad fi sabilillah, itu juga meninggalkan istri. Maka dia harus mencukupi istri.
Umpamanya dia berangkat selama 4 bulan. Atau orang yang kerja lah, yang merantau. Yang merantau selama 1 tahun umpamanya. Dia tetap punya kewajiban membiayai istrinya. Kalau ibu ini yang bertanya, suaminya tetap bertanggung jawab ya, maka pertahankan rumah tangga. Tapi ada suami yang kemudian lupa dengan hak-hak istrinya. Hak-hak anaknya. Dia berkata, saya berjuang di jalan Allah umpamanya, saya akan berdakwah umpamanya. Tadi ketika mau berdakwah, kenapa harus jauh-jauh ke Pakistan umpamanya? Kalau berdakwah banyak orang-orang yang perlu didakwahi. Dan ketahuilah jamaah bahwasanya dakwah itu fardun alal kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukan, yang lainnya nggak wajib. Sedangkan memberikan nafkah kepada istri dan anak itu fardu ain. Wajib suami memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ada sebagian suami mungkin yang mengatakan, anak Ustaz keluar, khuruj dia. Alhamdulillah istri dan anak-anak masih makan. Siapa yang ngasih makan? Tetangga-tetangga. Iya jemaah. Tetangga-tetangganya gitu loh. Sang suami berpikir dia telah melakukan kebaikan. Engkau mau berdakwah, silahkan menyampaikan agama Allah dengan syarat engkau punya ilmu. Tapi jangan sampai engkau menelantarkan yang menjadi kewajibanmu. Maka kalau bicara amalan apa saja yang bisa mengembalikan suami ya untuk belajar sunnah ini ya. Ya, yang pertama didoakan suaminya, kemudian diajak datang kajian. Mungkin dia berpendapat bahwa yang dia lakukan inilah yang paling baik dalam agama. Tapi coba cocokkan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengutus para sahabat berdakwah. Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman. Siapa lagi? Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Abu Musa al-Asy'ari dikirim ke Yaman. Aminu hadil ummah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dikirim ke Bahrain. Ketika orang-orang itu minta orang yang dikirim untuk mengajar di sana, Nabi SAW tidak menyuruh semua sahabat, dipilih yang memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi secara umum kita wajib berdakwah jemaah. Mau itu ustadz nggak ustadz wajib berdakwah terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak wajib mendakwain anak-anaknya, suami wajib mendakwain istrinya, bos di perusahaan wajib mendakwain anak buahnya. Maka tolong yang menjadi kewajiban itu diselesaikan, baru setelah itu ke tempat yang lainnya untuk menyampaikan agama Allah ini. Baik, ini ada yang bertanya bagaimana hukum khuruj? Bukankah itu salah satu metode dakwah? Ya, ini khuruj ini istilah ya. Khuruj itu apa khuruj? Kalau bahasa Arab khuruj itu keluar. Kharaja yakhruju khuruja. Ya, keluar. Ya kalau dia diistilahkan keluar berdakwah itu bagus. Karena berdakwah di jalan Allah itu apa? Itu baik. Nah, cuman ketika memberi kondisi khusus, ketika memberi sifat khusus, ketentuan khusus, ini yang ditanyakan apa dalilnya. Tanyakan apa dalilnya. Karena itu saya belum terangkan ya. Bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah asliyah. Asalnya memang bid'ah dari segala sudut. Dan ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah dari sudut yang disandarkan kepadanya, yang diikutkan. Iya. Yang diikutkan. Misalnya, dia zikir sambil dia gerak-gerakan badannya. Ya. Ini bid'ah apa? Bid'ah idhafiyah. Karena asalnya zikir disyariatkan, cuma dia menggerakkan badan di situ, itu adalah apa? Tambahan. Di dalam zikir dengan sebuah sifat tidak ada pensyariatannya, bahkan itu menyerupai gaya ibadahnya sebagian orang-orang kafir. Itu ada ya di masyarakat India dengan gaya seperti itu ada. Baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Abdurrahman Al-Husayn rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi itu bentuk dari bid'ah idhafiyah. Sama dengan sholat malam. Sholat malam itu bagus, sholat malam. Tapi kalau di sholat malamnya dia masukkan padanya
dikir-dikir atau rutinitas yang tidak ada dalilnya, maka itu menjadi bidah. Iya. Sama dengan keluar berdakwah. Dia keluar berdakwah bagus. Mengajak manusia dakwah di jalan Allah itu baik. Tapi kalau dibatasi dakwah, kalau dia keluar 4 hari ada keutamannya begini, 7 hari ada keutamannya begini, 40 hari ada keutamannya begini. Ya. Jelas ya? Dia berikan bentuk-bentuk yang mengitarinya, itu masuk di dalam pembahasan bid'ah nanti.